navigasi menggunakan GPS. Jadi nanti navigasi itu nanti dapat menggunakan beberapa teknik, di antaranya yang paling teknik yang paling awal itu menggunakan gate reckoning, dan itu telah kita pelajari nanti kemarin pada pertemuan keempat. Jadi navigasi dan dalam kaitan untuk menentukan jarak itu nanti kita bisa menggunakan beberapa teknik. Jadi kalau pada pertemuan pertama sampai ketiga kemarin navigasi dalam rangka untuk menentukan altitude and heading. Nah, sekarang di bab 456 ini navigasi dalam rangka untuk menentukan jarak. Untuk menentukan jarak kita bisa menggunakan beberapa metode. Di bab 4 kemarin kita sudah coba menggunakan date reckoning. Nah, kemudian di bab 5 ini kita akan mencoba navigasi yang menggunakan GPS. Nah, GPS ini merupakan salah satu satelit navigasi. Nanti kalau kita lihat nanti ada beberapa satelit navigasi yang nanti dapat kita gunakan untuk navigasi suatu pesawat. Nah, ini satelit navigation atau SATNAV, ada yang menyebut SATNAV ya, is a navigation based on a global network of satellite that transmit radio signal in medium Earth orbit. Jadi satelit navigasi itu nanti akan memancarkan gelombang radio dan dia nanti diterima oleh receiver di bawah. Nah, gelombang radio tersebut itu nanti dapat diolah karena dia nanti ada informasi untuk clock-nya. Nah, nanti dengan membandingkan beberapa clock dari satelit yang diterima nanti dapat diproses sehingga nanti dapat dihitung posisi suatu benda sekarang. Nah, kita tidak akan sampai ke sana, nanti mungkin nanti akan oleh mata kuliah lain. Nah, kita fokusnya nanti bagaimana kita nanti dari data satelit tadi itu, dari data lokasi itu nanti bagaimana kita menentukan perpindahan suatu benda. Dalam hal ini nanti perpindahan pesawat UAV. Nah, sebelum ke sana kita akan mulai dulu ada beberapa satelit navigasi nanti yang dapat kita gunakan sebenarnya, tidak hanya GPS. Dan kita juga melihat dulu tentang satelit navigasi ini ternyata ada di orbit medium. Nah, kita melihat beberapa orbit untuk satelit ya. Ada yang dinamakan dengan geostasioner Earth orbit. Nah, itu satelit nanti yang geostasioner. Geostasioner itu berarti dia perputaran mengelilingi bumi. Ini kan satelit ini kan nanti mengelilingi bumi. Kalau yang satelit geostasioner itu nanti satelitnya ini mengitari bumi dengan kecepatan sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jadi nanti dia mempunyai kecepatan sudut sama dengan kecepatan rotasi bumi. Nah, sehingga di sini satelit geostasioner itu akan terlihat nanti seakan-akan dia tidak bergerak dari suatu tempat. Jadi ini kalau ini kita di Indonesia mempunyai beberapa satelit Palapa, satelit Telkom gitu ya. Nah, itu akan selalu di atas Indonesia. Kenapa? Karena begitu nanti bumi berputar, nanti satelit juga akan berputar. Nah, kecepatan sudutnya ini sama. Nah, sehingga di sini satelit seakan-akan tidak bergerak karena tetap di atas sini. Nah, padahal dia itu berputar secepat kecepatan sudut untuk rotasi bumi. Nah, satelit geostasioner itu mempunyai ketinggian sekitar 35.000 km, ya, 35.000 km. Nah, sekarang ini orbit yang cukup tinggi, sehingga di sini kalau nanti satelit nanti memancarkan transmisi gelombang radio, ya di bumi ini akan sangat lemah diterimanya. Sehingga biasanya transmisi dari satelit geostasioner itu nanti diterima di bumi nanti biasanya menggunakan suatu parabola. Nah, jadi kenapa harus menggunakan parabola? Karena memang sinyal yang diterima itu sangat lemah. Dan ini jarak yang sangat jauh ini, ya ini juga mengakibatkan nanti kalau kita harus mengirim data ke satelit juga harus menggunakan suatu reflektor. Nah, sehingga nanti kalau kita melihat ya perangkat-perangkat yang berkomunikasi ke satelit geostasioner ini nanti biasanya menggunakan reflektor. Sehingga nanti transmisi dari bumi pun harus diarahkan tepat ke satelit. Dari satelit juga nanti harus dari satelit ini kan tidak mungkin diarahkan ke satu tempat, tapi dia akan diarahkan ke bumi. Ke bumi ini bisa mencakup sekian area gitu ya, atau bisa mencakup sekian luasan area. Nah, dari bumi nanti yang harus menyesuaikan kalau nanti dia receivernya itu belum terlalu peka, ya maksudnya kalau nanti diterima langsung tidak
tidak cukup kuat sinyalnya, maka dia harus menggunakan suatu reflektor juga, diantaranya yang menggunakan bentuk seperti parabola ini. Nah ini satelit geostasioner seperti itu. Nah, jarak sekitar ini ya 36.000 km ya, kan sekitar itu. Jarak sekitar 36.000 km ini kalau di telekomunikasi juga nanti akan menjadikan suatu permasalahan juga. Ya. Cahaya itu kecepatannya 300 juta kilometer per detik ya cahaya itu. Nah, sekarang kalau di sini gelombang elektromagnetik itu kan kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Kalau gelombang harus dari bumi dipancarkan ke satelit kemudian dipantulkan kembali, nah itu nanti membutuhkan waktu. Ya, meskipun cahaya atau gelombang elektromagnetik itu mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, 300 juta kilometer, tapi nanti kalau dia jarak dengan satelit ya, jarak kita dengan satelit itu cukup jauh. Contohnya ini kan berarti kan berapa? Kalau bolak-balik ini kan berarti kan sekitar 72 ya, 72.000 kilometer. Nah, dengan kecepatan cahaya yang 300 juta meter per detik, ya, 300 juta meter per detik itu kan atau sama dengan 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik ini sementara jarak bolak-balik itu sama dengan 2 kali 36.000 berarti 72. Nah, berarti satelit itu nanti kalau kita menggunakan komunikasi satelit dari bumi dipancarkan ke satelit kemudian dibalikkan ke bumi lagi, nah itu membutuhkan waktu sekitar kira-kira 1/4 detik ya 72.000 km itu jaraknya, sementara kecepatannya 300.000 km per detik atau 300 juta kilometer per detik ya. Nah, itu sekitar 1/4 detik. Nah, berarti nanti kalau kita komunikasi ke satelit yang menggunakan geostasioner, nanti data kita, itu nanti informasi kita akan terlambat sekitar 1/4 detik. Nah, itulah mengapa kalau kita melihat itu ya, channel televisi ya, yang sekarang channel televisi yang menggunakan channel analog itu kan kalau kita melihat siaran langsung itu kadang-kadang di beberapa televisi itu ada yang mengalami delay. Kenapa? Kenapa kok delaynya berbeda-beda? Mungkin dia ada stasiun televisi yang menggunakan beberapa satelit. Sehingga nanti data itu harus dikirim ke satu satelit, kemudian diterima ke bumi, dipancarkan lagi, baru terima lagi. Sehingga nanti delaynya agak panjang. Nah ini satelit geostasioner, itu nanti jaraknya 36.000 km, dan nanti di sini kalau nanti ini digunakan untuk navigasi mungkin akan kurang tepat karena daya yang diterima di sini itu daya yang diterima dari satelit itu sangat lemah, sehingga nanti kalau biasanya itu perangkat di bumi harus menggunakan suatu antena yang menggunakan parabola. Nah, sehingga itu tidak efektif untuk navigasi. Ya. Nah, kemudian ada lagi untuk orbit satelit yaitu yang menggunakan medium earth orbit atau MEO. Nah, ini jarak dari bumi sekitar 6.000 sampai 20.000 km. Nah, ini ada beberapa satelit yang menggunakan medium earth orbit. Nah, kemudian ada juga yang orbit yang tidak terlalu tinggi yaitu orbitnya rendah. Orbitnya rendah itu berarti sekitar 500 sampai 1.500 km dari atas bumi. Nah, karena ini orbitnya rendah, nah maka nanti diharapkan nanti ya perangkat di bumi itu nanti bisa menerima pancaran gelombang radio dari satelit. Karena ini kan jaraknya kan hanya 1.000 km. Kalau ini yang 36.000 km berarti ini kan berarti 36 kalinya ini ya, yang geostasioner ini kan 36.000 kalinya. Kalau ini cuma 1.000 kan cuma pendek, cuma 1.000 km ya. Nah, sehingga di sini harapannya kalau nanti kita mengirim data ke satelit itu nanti tidak harus menggunakan parabola, dan satelit nanti kalau nanti mengirimkan pancarannya ke bumi, di bumi pun kita bisa menerima tanpa menggunakan antena yang ada reflektornya seperti parabola. Harapannya kita bisa mendapatkan sinyal satelit nanti yang nanti langsung diterima oleh perangkat-perangkat portable. Nah, yang LEO ini nanti dimanfaatkan untuk satelit itu nanti di orbit LEO ini. LEO dan nanti juga bisa menggunakan medium ya, bisa LEO bisa medium nanti. Nah, kemudian juga ada orbit lain yaitu yang helical ya. Nah, ini yang berupa lintasan berupa elip ini ya.
Nah, ini highly elliptical orbit, nah, yang berupa elip ini. Nah, berarti ini ada nanti juga ada satelit ini kan seperti ini ya. Kalau ini kan seperti lintasan komet yang ada di tata surya itu ya, bentuknya kan seperti ini. Ya. Nah, itu juga bisa nanti ada satelit yang seperti ini. Nah, sekarang kalau yang tadi ya geostasioner itu nanti kecepatannya, kecepatan mengelilingi bumi itu sama dengan rotasi bumi. Nah, bagaimana dengan yang satelit yang menggunakan MEO maupun LEO? Ya, kalau dari fisika itu kan mestinya kalau kalau yang di atas itu mungkin kecepatannya tidak terlalu tinggi, tapi yang di bawahnya harus tinggi untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Nah, ini makanya ini kalau kita lihat di sini, ya ini ya, yang di atas itu nanti kecepatannya itu sangat tinggi, ya, kecepatannya sangat tinggi. Tetapi kecepatan rotasinya itu kecil. Kenapa? Karena ini kan jaraknya kan jauh. Ya, satelit geostasioner itu mempunyai kecepatan sekitar berapa ini? Ya, 11.000 km per jam ya. 11.000 km per jam. Ya, kecepatannya cukup cukup tinggi. Tetapi karena dia jauh dari bumi, maka kecepatan rotasinya itu rendah. Sama ini dibuat sama dengan kecepatan rotasi bumi. Satelit yang lebih rendah itu nanti akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi karena dia harus mengimbangi gaya sentrifugal dari gravitasi bumi agar dia tetap di orbitnya. Nah, sehingga lebih ke bawahnya itu lebih cepat putarannya. Ya. Contoh ini yang di sini yang ketinggiannya itu sekitar 20.000 km dari bumi itu kecepatannya sekitar berapa ini? 16.000 ya, sekitar 14.000 km per jam. Nah, ini kecepatnya lebih tinggi ya. Dan karena dia kecepatnya lebih tinggi dan lebih dekat ke bumi, maka dia mempunyai sudut rotasi yang sangat tinggi, mempunyai kecepatan sudut rotasi yang sangat tinggi. Nah, sehingga dia tidak bersifat geostasioner. Artinya kalau ini mengitari bumi, itu nanti dia mengitari bumi jauh lebih cepat dibanding dengan kecepatan rotasi bumi. Nah, nanti kalau untuk navigasi bagaimana? Ya, kalau untuk navigasi memang nanti kita tidak butuh satelit yang bersifat geostasioner. Kita bisa menggunakan satelit yang nanti satelit itu mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibanding rotasi bumi. Tetapi kita nanti harus menggunakan beberapa satelit. Nah, ini jadi nanti ada beberapa satelit nanti yang mengelilingi bumi seperti ini ya. Dan nanti setiap bagian bumi nanti akan tercover oleh beberapa satelit. Ya, jadi bedanya tadi kalau yang menggunakan geostasioner, suatu area bumi nanti dapat di-cover oleh sebuah satelit geostasioner. Hanya satu cukup. Ya. Tapi kalau menggunakan orbit yang MEO atau LEO, nah nanti kita harus menggunakan beberapa satelit. Kenapa? Karena satelitnya nanti tidak, kalau dilihat dari bawah ini tidak di atas, tapi nanti akan bergerak, nanti terus tenggelam, nanti bergerak dari arah dari utara ke selatan, tenggelam gitu ya. Nah itu satelit yang non geostasioner itu nanti akan mengitari bumi ya dengan kecepatan lebih tinggi daripada kecepatan rotasi bumi, sehingga dia nanti ada saatnya terbit, ada saatnya tenggelam. Nah, untuk mengcover seluruh bagian bumi, maka nanti dibutuhkan beberapa satelit. Nah, nanti kita mengenal ada beberapa satelit GPS gitu yang nanti ada di angkasa itu nanti. Itu nanti memang digunakan untuk mengcover seluruh bagian permukaan bumi. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada beberapa satelit nanti yang dibuat oleh beberapa perusahaan, diantaranya GPS, kemudian ada GLONASS, GPS itu dari Amerika, GLONASS itu dari Rusia, kemudian BeiDou itu dari Cina ya. Nah, kemudian dari Eropa juga ada Galileo. Nah, itu semua nanti menggunakan medium Earth orbit ya, menggunakan orbit medium. Sehingga nanti di sini kita akan menjumpai adanya banyak satelit GPS, juga nanti ada banyak satelit GLONASS dan juga ada banyak satelit BDS. Semuanya nanti di area medium Earth orbitnya. Loh, apakah tidak mungkin tabrakan? Ya, karena sudah diatur dengan ketinggiannya berbeda-beda. Medium Earth orbit itu kan bisa 6.000 sampai 20.000 km. Nah, berarti nanti dengan ketinggian yang berbeda itu kan bisa. Nah, ini jadi kalau kita melihat ini nanti di angkasa itu nanti akan banyak satelit navigasi ya. Dan memang setelah satelit navigasi itu nanti ada beberapa perusahaan nanti yang nanti memberikan jasa navigasi menggunakan satelit.
Nah, di antara satelit ini itu yang paling banyak digunakan itu adalah GPS dari Amerika, karena memang Amerika itu kan sekutunya banyak, ya. Sekutunya banyak dan dia juga memberikan servis GPS itu secara gratis ya. Kenapa kok gratis ya? Karena memang ya itu kalau kalau ada suatu perusahaan yang memberikan gratis itu kan berarti kan dia kan ingin memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah nanti terpengaruh oleh dia, berarti nanti kita akan tergantung kepada dia. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau nanti kita menggunakan GPS, mungkin selamanya kita akan menggunakan GPS terus. Ya. Kenapa? Karena kita memang semakin lama akan semakin tergantung dengan navigasi ini. Ya, nah itu. Nah, nah kemudian sekarang bagaimana cara melakukan navigasi menggunakan satelit ya, atau satelit navigation. Oh ya, ini beberapa perusahaan nanti yang ada yang nanti memberikan jasa untuk satelit navigasi ya. Ada ada ASAL ini ya. Ini ada NASA gitu kan, banyak sekali perusahaannya. Nah, kemudian bagaimana nanti kita cara melakukan navigasi menggunakan satelit? Ya, kalau kita melihat untuk peta di bumi, ya, peta di bumi itu nanti kita membuat peta di bumi itu sebagaimana koordinat kartesius, koordinat X, koordinat Y. Ada yang namanya longitude atau garis bujur, ada yang namanya altitude atau garis lintang. Nah, sekarang di sini sudah dibagi di sini ya. Ini ada garis khatulistiwa yang warnanya hijau ini, hijau muda. Yang sebelah utara ini berarti belahan bumi utara, yang selatan ini belahan bumi selatan. Nah, kemudian di sini ada suatu garis internasional di kota Greenwich di London yang ini nanti akan membagi belahan bumi bagian timur ini ya, dan belahan bumi bagian barat. Nah, ini nanti longitude-nya nanti di sini menggunakan east longitude atau sering kita menggunakan istilah bujur timur. Yang ini west longitude atau yang kita sering menggunakan istilah bujur barat gitu ya. Nah, kemudian di sini itu dibagi-bagi karena satu lingkaran itu nanti 360 derajat. Nah, maka nanti di sini dari kota Greenwich ini nanti ini ada sudut 0 derajat ke timur itu nanti bujur timur nanti akan naik nilai bujurnya sampai paling timur di sini adalah 180 derajat. Ini kalau kita melihat di peta itu kan adanya suatu apa date limit itu ya. Jadi garis tanggal internasional lah ini di sini ini. Nanti ini ada di Samudra Pasifik. Ya. Kemudian nanti kalau ke barat terus berarti nanti bujur baratnya nanti naik terus ya. Nanti sampai di sini juga sampai 180. Nah, di sini di Samudra Pasifik juga ketemu di sini. Nah, ini kan kalau ini kita ke timur terus nanti akan sampai dari yang paling barat di sini. Nah, itu pembagian bujur seperti itu dan semua area ini nanti akan tercover oleh satelit. Nah, dengan adanya satelit itu nanti diharapkan nanti suatu perangkat itu nanti karena dia menerima sinyal dari beberapa satelit, perangkat tersebut dapat menentukan posisinya. Dapat menentukan posisinya berdasarkan ini koordinat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, karena satelitnya nanti menggunakan satelit medium Earth orbit, nah maka diharapkan nanti perangkat tersebut untuk menerima sinyal dari satelit tidak membutuhkan antena yang cukup besar. Hanya mungkin kalau sekarang menggunakan antena internal itu sudah cukup ya. Nah itu, jadi nanti kalau ini dikatakan di sini small electrical receiver, berarti nanti ada penerima yang ukurannya itu kecil ya, tidak harus menggunakan perangkat yang besar dan tidak harus menggunakan suatu antena yang cukup besar. Nah, perangkat tersebut itu nanti menerima data dari satelit, dari beberapa satelit. Nah, dari perangkat tersebut nanti kita dapat mendapatkan informasi, yaitu informasi latitude, kemudian longitude, kemudian altitude. Latitude itu merupakan garis lintang, longitude itu garis bujur, kemudian altitude itu garis atau ketinggian ya, atau elevation. Nah, kita bisa mendapatkan informasi ini. Nah,
informasi ini nanti dapat digunakan untuk navigasi. Nah, dan memang satelit navigasi itu nanti memang difungsikan untuk navigasi. Navigasi itu juga nanti meliputi untuk positioning. Jadi navigasi itu kan penentuan arah hadap, kemudian nanti juga penentuan posisi. Dan lebih lanjut lagi, karena setiap satelit itu nanti mengirimkan clock, maka kita bisa mendapatkan waktu atau jam. Nah ini. Nah jadi kalau disingkat nanti PNT, jadi ini kan positioning, navigation, and timing. Nah itu. Nah kemudian dari sini nanti akan kita coba olah sehingga nanti kita bisa menentukan jarak. Nah jaraknya ini kalau kita lihat ini kan kalau kita lihat menggunakan apa tuh koordinat seperti ini ya. Ini kan ada sumbu koordinat kemudian ada kotak-kotak seperti ini. Nah ini kan kalau kita lihat ini kan sebenarnya jarak dari suatu tempat ke tempat lain kita dapat tentukan dengan cara menentukan perbedaan sudut longitude atau perbedaan nilai longitude. Dan juga kita dapat menentukan dari perbedaan nilai latitude atau garis lintang. Nah, sekarang di sini itu karena ini bumi itu mempunyai jari-jari 6.000 km atau tepatnya apa ya kemarin ya di kita itu ada ya 6.371 km ya. Jadi jari-jari bumi itu 6.371 km. Nah ini menurut pengukuran dari ahli matematika seperti itu jari-jarinya. Kalau nggak percaya silakan diukur sendiri ya, silakan. Ya. Dan jari-jari itu nanti tidak akan sama ke area khatulistiwa dan ke area kutub. Jadi bumi itu ke area khatulistiwa itu lebih jauh atau dari pusat bumi itu lebih jauh, tapi ke area kutub itu lebih dekat. Jadi bumi itu kayak bola, tapi di kedua porosnya itu agak mampat gitu ya. Jadi yang di kutub ini lebih kecil jari-jarinya daripada yang di khatulistiwa. Nah, sekarang karena bumi itu membentuk suatu bola, nah ini makanya ini dapat kita bagi-bagi seperti ini. Ya, untuk latitude itu dari khatulistiwa itu 0 derajat sampai kutub itu 90 derajat. Ya. Kutub utara 90 derajat sampai kutub selatan juga 90 derajat. Nah, kita mengenal yang selatan ini lintang selatan. Lintang selatan semakin ke kutub selatan semakin naik. Semakin ke utara, nah maka derajat lintang utara akan semakin naik sampai maksimal di 90 derajat. Nah, di sini ada grid-grid di sini ya, ada grid-grid dan di sini grid ini kan menyatakan derajatnya dari 0, 10, 20, 30. Nah, jarak antara dua grid ini sama. 0 sampai 10 itu sama, 20 sampai 30 itu sama. Nah, kalau dihitung dari jari-jari bumi, dari jari-jari bumi 6.372 km, berarti keliling bumi itu 2pi kali jari-jari. 2pi kali jari-jari, kemudian dibagi total dengan derajat untuk lintang, nanti ketemu bahwa nanti kalau ada selisih 1 derajat lintang, itu jaraknya sekitar 111,3 km. Ya, atau yang menyebut 111,139 ya. Karena ini tidak akan sama di setiap posisi bumi ya. Karena tadi itu karena di daerah kutub itu kan buminya kan ada agak mampat ke bawah gitu ya. Jari-jari di kutub itu kan lebih kecil sehingga nanti yang di kutub itu nanti akan beda dengan yang di khatulistiwa. Tapi kalau di rata-rata kira-kira jarak antara 2 derajat lintang itu sekitar 111,3 km. Itu kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk jarak antara 2 derajat lintang yang berbeda. Ya, 2 lintang yang nanti selisih 1 derajat. Nah, kalau derajat bujur, nah ini yang agak berbeda ini. Yang derajat bujur itu nanti tidak akan sama nilainya. Ya. Nah, kebetulan kita di daerah khatulistiwa ya. Di daerah khatulistiwa ini kan kalau ini di daerah khatulistiwa ada sebuah kotak di sini. Ini kan ya benar-benar berupa kotak ini. Berupa kotak. Kenapa? Karena di daerah khatulistiwa itu nanti itu kan jarak 2 derajat lintang. Jadi kalau ada
jarak lintang selisih 1 derajat, jarak bujur selisih 1 derajat. Nah, maka jaraknya sama-sama 111,3 km. Berarti ini nanti membentuk suatu bujur sangkar ini ya. Ya. Tapi kalau nanti di kutub, nah nanti akan berbeda. Loh kok berbeda? Coba kita lihat. Nah, ini diibaratkan bumi yang kita belah tadi itu ya. Ya. Kalau untuk latitude itu nanti sama, hampir sama ya, hampir sama untuk untuk perbedaan lintang yang berurutan. Contohnya dari 0 sampai 15. Ya, ini contohnya 0 sampai 15 di daerah ekuator itu jaraknya sekian. Di daerah agak nanti subtropis juga demikian. Di daerah kutub ya hampir sama. Hampir sama daerah kutub ya. Karena di sini memang 360 ini 360 derajat membentuk suatu lingkaran ini nanti kan dibagi-bagi dengan derajat yang sama seperti ini. Itu untuk latitude, untuk derajat lintang. Tapi kalau untuk derajat bujur tidak akan sama. Nah, coba kita lihat. Kalau di khatulistiwa ini kan jarak ini ya, ini 0, 15 derajat, 20 derajat. 0, 15 dengan 0, 15 di sini di ekuator itu nanti sama. Tapi kalau daerah kutub, nah coba di daerah kutub ini kita coba ke bawah ke kutub. Ini 0, ini 15. Kita bawa ke kutub ke sini. Wah, ternyata antara 0 derajat dengan 15 derajat itu jaraknya hanya kecil sekali jaraknya. Nah, ini makanya kalau di daerah kutub mendekati kutub, maka jaraknya itu akan semakin rapat. Jadi jika ada perbedaan 1 derajat di lintang, itu jaraknya sekitar 111 km di daerah khatulistiwa ya. Perbedaan 1 derajat bujur itu jaraknya sekitar 111 km. Tapi kalau di daerah kutub ini akan kecil sekali. Ya, karena ini lebih rapat daerah kutub ini. Nah, kalau tepat di daerah kutub ya tentunya jaraknya itu ya mendekati 0 ya, karena ini kan berhimpit. Semua derajat bujur ini kan berhimpit di sini. Nah, sehingga di sini jaraknya itu ya 0 semuanya. Nah, itu. Nah, karena kita kebetulan di daerah area khatulistiwa, kalau nanti kita menggunakan pendekatan, ya jarak antara 2 derajat lintang yang berbeda itu 113, jarak antara 2 derajat bujur juga sama 113, itu bisa seperti itu. Karena memang kalau di daerah khatulistiwa memang nanti bentuknya, nah ini benar-benar mendekati bujur sangkar ya. Tapi kalau dari kutub, ini tidak akan bujur sangkar. Sehingga nanti kita harus mempertimbangkan juga untuk daerah-daerah yang nanti di luar daerah khatulistiwa. Nah, sehingga karena kita di khatulistiwa, maka kita masih bisa menggunakan pendekatan ini, 111,3 km, atau ada yang menyebutkan 111,139 km. Nah, terus sekarang bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan data dari satelit GPS, kemudian nanti kita konversikan ke jarak. Ini caranya bagaimana? Nah, ini contohnya ya. Di situ juga sudah ada di diktat ya. Ini saya berikan contoh yang nilainya agak sedikit berbeda. Contoh, kita menggunakan drone saat T1 itu didapat data dari GPS itu, data dari GPS nanti ada 3 komponen ya. Komponen latitude dan komponen longitude. Komponen latitude itu nanti derajat lintang itu sekian contohnya. Kemudian komponen longitude-nya itu sekian. Kemudian ketinggiannya 143 ini, misalnya seperti ini. Nah, kemudian itu saat T1. Saat T2, nah itu kita mendapatkan data seperti ini. Nah, ini misalnya ini ya. Tidak jauh berbeda, tapi ini kan sudah berbeda ini ya. Kalau ini kita lihat menggunakan monitor yang ada di drone-nya itu, monitor di ground segment dari drone, nanti kan kita lihat di sini ya, ini ada derajat lintangnya, ada derajat bujurnya, ini ada ketinggiannya. Nah, itu. Ini ketinggian terhadap tanah ya. Tapi yang kita dapatkan dari GPS nanti ketinggian terhadap pusat bumi, terhadap permukaan laut, sorry ya, terhadap permukaan laut. Nah, dari permukaan laut ini ketinggiannya, tapi terhadap tanah itu ini ketinggiannya. Nah ini T2 misalnya sekian. Ini untuk latitude, untuk longitude sekian. Nah, kita bisa menghitung jarak saat drone itu berada di T1 dan saat drone berada di
T2. Caranya bagaimana? Cukup mudah, tinggal dikurangi aja ini ya, X1 min X2 itu untuk delta X-nya. Delta X itu berarti nanti di sini jarak translasi untuk arah X. Untuk arah X, jarak translasinya. Nah, itu tinggal dikurangi aja X1 min X2, X2 min X1 ya. X2 min X1 nanti ketemu ini. Oh, ternyata ketemunya min 0,22 meter. Ya, berarti kalau min 0,22 meter berarti dia jarak perpindahan untuk sumbu X-nya. Sumbu X itu berarti ke arah utara selatan itu adalah 0,22 meter arahnya ke selatan. Nah, kemudian untuk delta Y-nya, delta Y itu nanti arah ke barat timur. Nah, ternyata delta Y itu 1,33 meter positif. Nah, berarti ini ke arah timur. Delta Z, nah ini kebetulan 0 ya. Nah, sehingga tidak ada perubahan untuk ketinggiannya. Nah, itu. Nah, data ini itu semuanya nanti akan terekam saat drone itu kita terbangkan. Data ini akan terekam terus. Ya. Sebagaimana kemarin pernah saya demokan videonya itu ya. Ya, mungkin kita coba untuk demokan lagi videonya. Nah, ini kan jadi di sini drone pertama dari luar area, kemudian masuk ke area, kemudian di sini membentuk suatu area berbentuk bujur sangkar. Nah, ini untuk posisi lintang dan posisi bujurnya akan terekam terus di bagian bawah ini. Ya, di bagian bawah ini. Ini akan terekam terus dan itu akan terekam di layar akan terekam di data di handphone. Ya, karena memang drone kita itu memang drone-nya itu digunakan drone untuk surveillance, bukan untuk merekam data dari GPS. Surveillance itu berarti untuk pemetaan udara. Jadi kita drone-nya itu digunakan untuk memotret atau membuat video dari udara. Sehingga tidak tersedia fasilitas untuk merekam data GPS dan tidak tersedia fasilitas untuk merekam data dari akselerometer, giroskop, dan seterusnya. Maka kita menggunakan sensor yang ada di smartphone. Nah, dari smartphone nanti kita masukkan ke satu file ini nanti kita transfer ke laptop, kemudian baru di loading menggunakan MATLAB. Nah, ini membentuk area berbentuk bujur sangkar seperti ini. Kemudian kalau kita melihat ya, kalau melihat percobaannya ya mungkin ada yang pengen mencoba ini ya. Sebenarnya kita juga pengen yang mencoba itu mahasiswa ya, tapi karena ini masih pandemi sehingga belum diperkenankan ya. Kalau nanti pertemuan tatap muka sehingga kita juga belum bisa. Nah, itu video itu direkam di kampus ITDA. Nah, kemudian kita juga merekam juga data yang itu nanti data itu akan kita gunakan untuk percobaan berikutnya nanti. Nah, ini. Jadi ini kemudian diulangi dulu. Ya, nah ini. Nah, ini yang nanti akan digunakan untuk percobaan berikutnya. Selatan ITDA itu ya, itu drone-nya naik, membawa handphone, terus sampai atas ya. Nah, itu.
Nah, memang ke depan arahnya nanti mahasiswa itu bisa mencoba satu persatu gitu ya. Arahnya seperti itu ya. Ya, sehingga nanti kita mempunyai banyak banyak data percobaan gitu kan. Ya, tapi karena ini kita belum boleh ada pertemuan tatap muka, sehingga yang mencoba saya dengan asisten, dengan Mas Adi Setiawan ya, kakak kelas itu ya, yang sekarang menjadi laboran di lab elektronika. Nah, kemudian untuk modulnya itu berarti kita sudah sampai ke bab 4 ini ya, prediksi bab 5 ya. Ya, perhitungan translasi UEFI dari data GPS. Nah, ini. Nah, ini sudah ada contohnya juga perhitungannya. Tadi saya memberikan contoh tapi dengan angka yang sedikit berbeda. Nah, ini data GPS itu nanti jika kita log itu kita ambil dan kita simpan menggunakan software GPS IMU streaming. Nah, itu data GPS itu nanti akan masuk di sini. Nah, ini data GPS itu hanya ada 1 detik 1 kali. Ya, datanya 1 detik 1 kali. Dan data GPS itu nanti setelah kita normalisasi menggunakan software itu ya, menggunakan program normalize 1 yang ada di itu juga ada di Diktat dan juga saya upload juga di Elena. Nanti kita tempatkan di sini. Jadi ini yang awal itu merupakan data akselerometer, yang ini data giroskop, kemudian magnetometer, kemudian ini orientasi, kemudian ini data GPS. Nah, ini data GPS itu nanti meliputi data latitude, lintang, minus 7 sekian, karena lintang selatan kan minus ya. Kemudian bujur timur 110, kemudian ketinggian dari permukaan laut 143,8 meter. Nah, ini nanti dari sini nanti ini misalnya ini sama dengan T1. Nah, nanti T2 berapa? Nanti bisa kita hitung nanti perpindahannya berapa. Nah, karena data GPS itu hanya ada 1 detik 1 kali, maka data GPS itu nanti kalau kita buat grafiknya tidak akan membentuk grafik yang mulus. Nah, ini kalau dicoba ya di bab 5 itu ada listing program di MATLAB, kita coba data akselerometer ini kita gunakan frekuensi sampling yang paling tinggi, yaitu 201 data per detik. Ya, agar nanti kita mendapatkan data yang cukup tepat. Data giroskop, nah ini giroskop itu kita samplingnya tidak bisa sampai 200 data per detik. Data giroskop itu samplingnya itu hanya berapa? Sekitar 50 ya. Demikian juga untuk data magnetic field. Itu hanya sekitar 50 data per detik. Tapi data GPS itu hanya 1 data per detik. Jadi kalau kita lihat ini kan kelihatan ada grid-gridnya ini ya. Kelihatan grid-gridnya itu nanti kalau ini kita zoom ini nanti akan terlihat di sini datanya itu nanti sangat kasar di sini. Nah ini kan sangat kasar. Ini kan perbedaannya kan dari grid dari step up berurutan ini kan sekitar 1 detik. Ini naik data baru, ini naik lagi data baru, data baru, data baru. Nah, jeda waktu antar data baru itu hanya sekitar 1 detik. Tapi kalau yang ini kalau ini kita zoom data dan magnet ini kan nanti rapat sekali datanya. Nah ini dari sini sampai sini kan 2 detik, tapi ini kan rapat sekali datanya. Ya karena data di medan magnet ini 50 data per detik. Yang di sini ini lebih rapat lagi. Karena untuk akselerometer itu nanti dapat dipacu sangat cepat sehingga datanya itu mencapai 200 data per detik. Nah, sehingga ini sangat presisi ini kalau akselerometernya. Ya, karena memang datanya sangat banyak di sini. Nah, sebenarnya nanti untuk ke depan nanti ini kan ada data dengan frekuensi sampling yang berbeda-beda. Nah, nanti mungkin kalau ada skripsi yang ke sana mungkin bisa ya bagaimana cara menyatukan seperti itu. Ada beberapa algoritma nanti ya. Ya, algoritma itu kan algoritma yang menyamakan sampling data tadi itu. Nah, nanti algoritmanya nanti memang banyak berguna
Nah, ini gunanya di antaranya adalah menyamakan data ini. Yang bisa mengerjakan ini ya hanya elektro, Pak. Ini sampling rate itu kan yang tahu kan elektro. Ya. Nah, makanya elektro itu sebenarnya memang sangat luas ilmunya ya. Sehingga nanti kalau kalian kerja di manapun itu mestinya bisa ya. Mestinya bisa ya, tapi tergantung tesnya. Nah, kemudian dari data ini tadi, dari data figur 1 ini nanti kalau kita buat suatu grafik yang nanti menggambarkan pergerakan UAV, nanti akan menghasilkan grafik di gambar 6 ini. Nah, ini. Jadi ini data dari GPS, ya. Dari GPS ini UAV-nya itu nanti naik di sini, ini naik, kemudian nanti sini, kemudian yang ini ya, yang ini. Jadi ini kan UAV-nya naik, kemudian ke arah timur, ya, ke arah timur itu kan Y-nya ya sesuai dengan, nah ini mungkin nanti juga harus dibedakan antara koordinat sensor, koordinat navigasi, dan koordinat GPS. Koordinat navigasi itu north east down ya, sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya. Koordinat sensor ya sebagaimana sensornya, X itu maju, Y itu samping kanan, Z itu ke bawah. Kalau koordinat sensor. Koordinat navigasi, X itu ke utara, Y itu ke timur, Z itu ke bawah. Itu koordinat navigasi. Tetapi ya memang yang paling enak itu sebenarnya koordinat GPS. Koordinat GPS itu X itu ke utara, Y itu ke timur, Z itu ke atas. Nah itu. Jadi kan sesuai dengan logika kita ya. Kalau Z itu kan ketinggian ya mestinya semakin naik kan semakin tinggi Z-nya, semakin tinggi tempat kan semakin naik Z-nya. Nah itu sehingga di sini kalau ini displacement ini kita buat menggunakan koordinat GPS. Ini naik ya, Z naik itu berarti Z-nya itu bertambah ini ya. Naik ke sini. Ini di track posisinya bisa kayak ini ya. Oh, bisa kayak ini. Nah, ini naik sampai di sini. Sampai di sini, kemudian nanti ke arah timur. Nah, ini ketinggiannya berarti 21. Berarti posisi X-nya itu 1, sekian ini karena ini tidak tepat. Naiknya kan tidak tepat vertikal ya. Kemudian Y-nya sekian, ini ketinggiannya 21 meter. Kemudian ke arah timur itu ke sini. Nah, kita gerakkan ke timur, itu Y-nya naik ke arah timur, ya. Y-nya naik dengan ketinggian yang relatif tidak berubah ya. Nah, ke timur, kemudian nanti ke utara berarti X-nya naik. X-nya naik, nah ini X-nya naik ke utara, X-nya naik terus, ya. X-nya naik, kemudian ke barat berarti Y-nya turun. Ya, Y-nya turun sampai nanti ini ya paling barat, kemudian ke arah selatan, berarti X-nya turun ke arah selatan. Nah, ini X-nya turun. X-nya turun nanti sampai posisi yang paling selatan, nah kemudian di sini turun. UAV-nya turun berarti Z-nya turun. Nah, ini Z-nya turun. Ya. Nah, mestinya ini sampai ke 0, tapi mungkin kemarin terpotong datanya. Nah, itu. Nah, ini koordinat untuk GPS seperti itu. Koordinat untuk GPS. Sehingga koordinat GPS itu kan menggunakan aturan north east up gitu ya. North east up. Ya, dan itu memang sesuai dengan logika kita ya. North berarti X-nya naik, Y east itu ke timur Y-nya naik, up itu semakin ke atas Z-nya naik. Nah, jadi kalau kita menggunakan GPS ini langsung ketemu seperti ini. Tetapi ya, GPS ini tidak bisa untuk menentukan orientasi, sehingga GPS itu hanya bisa menentukan translasi. Kalau orientasi tidak bisa. Misalnya ini di sini, ini arahnya arah hadapnya kemana? Apakah ke sana? Oh, belum tentu. Nah, kita tidak tahu. Nah, jadi GPS hanya menentukan posisi. Dari posisi kita dapat menentukan translasi. Tetapi untuk attitude and heading-nya, kita tidak bisa menggunakan GPS. Nah, kita harus menggunakan penentuan attitude and heading sebagaimana kemarin kita bahas di
bab 3 itu. Nah, penentuan posisi menggunakan GPS ini memang cukup tepat, ya, cukup tepat. Tetapi memang di sini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Penentuan posisi menggunakan GPS itu data tersedia hanya 1 detik 1 kali. Sehingga kalau nanti ada pergerakan-pergerakan yang sangat mendadak, yang pergerakan itu hanya terjadi dalam waktu di bawah 1 detik, tidak akan terekam nanti. Nah, itu kelemahannya. Nah, kalau kemarin kita di bab 4 juga mempelajari menggunakan date reckoning. Menggunakan date reckoning itu berarti nanti kalau kita lihat kemarin ya, grafiknya itu yang menggunakan date reckoning itu mempunyai resolusi yang sangat tinggi sebagaimana resolusi yang digunakan oleh sensor akselerometer. Resolusi itu berarti kerepatan data ya. Kerepatan datanya sangat tinggi. Akselerometer itu menggunakan sampel rate 200 data per detik. Nah, sehingga ini kan sangat presisi. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, ini yang kemarin ya menggunakan date reckoning. Tetapi karena sensor akselerometer itu mempunyai banyak draw, nah, maka kita tidak bisa menentukan track yang sesungguhnya. Nah, jadi menggunakan date reckoning itu keunggulannya mempunyai data yang sangat rapat, ya mempunyai data yang sangat rapat sehingga nanti diharapkan presisi. Tetapi ketepatannya rendah. Ini kita lihat kan ini kita tidak bisa menentukan apa translasi dengan tepat seperti ini. Tapi kalau menggunakan GPS kita bisa menentukan translasi dengan tepat, tetapi resolusinya tidak akan tinggi. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau pada GPS itu data translasi bisa tepat, tetapi resolusi tidak tinggi. Ya. Tetapi kalau menggunakan date reckoning itu data translasi mungkin tidak akan tepat, tapi resolusi bisa tinggi. Nah, ini bedanya seperti itu. Ya. Nah, ini akan terlihat di sini ya. Nah, ini kan di figur 1 ini kan terlihat di sini bahwa kalau menggunakan GPS itu terlihat kotak-kotak seperti ini. Nah, ini kan data dari GPS. Nah, di bab 4 ini di bab 4 kemarin kita mencoba menggunakan date reckoning untuk menentukan translasi. Dan hasilnya ketepatannya tidak tinggi, tetapi resolusinya tinggi. Nah, ini. Nah, kemudian di bab 5 ini kita coba menggunakan GPS. Hasilnya bisa lebih tepat, tetapi resolusi tidak akan tinggi resolusinya. Nah, sekarang dua metode ini nanti akan kita gabungkan. Sehingga nanti di bab 6 kita akan mencoba menggabungkan data dari date reckoning, ya data translasi dari date reckoning dan data translasi dari GPS. Harapannya kita nanti bisa mendapatkan data dengan ketepatan yang tinggi dan data dengan resolusi yang tinggi juga. Nah, ini nanti di bab 6 nanti ada nanti. Nah, itu. Nah, jadi inilah pentingnya menggunakan GPS itu ya, karena GPS itu nanti memang bisa mengoreksi data yang tadinya itu tidak tepat menjadi lebih tepat. Dan pentingnya date reckoning, data yang tadinya itu meskipun tepat tapi tidak mempunyai kerapatan tinggi. Nah, nanti menggunakan date reckoning, nanti harapannya data yang tepat nanti juga didukung oleh resolusi yang tinggi juga. Resolusi tinggi itu berarti kerapatannya tinggi ya. Berarti nanti kalau kita berbesar datanya itu kan nanti tidak akan patah-patah. Kalau ini kita berbesar bisa nggak ini? Kalau yang 3 dimensi ini, oh ini tidak bisa ya berbesar ya. Nah, ini. Ya itu. Ya itu saya kira untuk materi hari ini seperti itu ya. Jadi inilah pentingnya GPS dan juga pentingnya kemarin kita mempelajari tentang date reckoning. Oke, silakan. Mungkin ada yang tanya mungkin untuk materi kali ini. Ya, bab 5 untuk minggu ini, minggu depan bab 6, meskipun ini minggu depan sudah masuk ke minggu tenang, kita sisipkan materi juga ya nanti di bab 6 sehingga nanti selesai sampai bab 6, kemudian nanti minggu berikutnya nanti ada UAS, kemudian nanti diteruskan bab 7, bab 8. Kayaknya bab 7, 8 ini kayaknya belum bisa offline ini memang karena memang sekarang COVID-nya terus naik ya sehingga sekarang tidak bisa offline. Nah, sehingga nanti
Mungkin kalian ujian nanti karena memang bab 78 kita mungkin settingnya kemarin offline, nah kita ubah ke online ya, berarti nanti kita buat video untuk perekaman data itu. Nah, kemudian di diktatnya nanti dipelajari di sini ya. Ini juga ada programnya, nanti dicoba programnya di sini, programnya. Nah, nanti di sini ada yang bawah ini ada pertanyaan. Nah, nanti program ini mungkin nanti kalau yang kan ada grafik 3D-nya. Nah, mungkin nanti kalau yang MATLAB yang versi lebih rendah mungkin harus ada sedikit penyesuaian ya. Ya. Nah, ini grafiknya dari GPS itu menggunakan koordinat north east up ini ya. Nah, ini diamati grafik tadi itu yang 3D tadi. Nah, kemudian setelah di sini saya harapkan kalian bisa menjelaskan proses singkat perhitungan nilai transaksi menggunakan data dari sensor GPS. Ini bandingkan dengan date reckoning. Tugas ini tidak dikerjakan secara mandiri untuk bab 5, tapi tugas ini nanti digabungkan menjadi tugas yang nanti bentuknya itu adalah artikel ilmiah ini ya. Artikel ilmiah itu nanti di sini. Nah, ini artikel ilmiah itu nanti yang pertama nanti adalah tentang estimasi orientasi. Nah, nanti artikel ilmiah yang kedua nanti tentang estimasi translasi UAV. Estimasi translasi UAV. Judulnya tidak harus ini ya, mungkin dapat diubah estimasi translasi UAV menggunakan date reckoning dan data GPS ya, boleh kita seperti itu. Nah, ini kalau yang pertama ini paling lambatnya sekitar bulan apa kemarin ya, Agustus atau Juli ya. Ini nanti dapat diklik nanti di sini. Dapat diklik. Bab 3 ya kalau nggak salah. Nah, ini laporan praktikum ya. Nah, ini laporan ini kan bentuknya tugas tadi itu. Nah, ini laporan nanti batas paling lambatnya jangan sampai kelewatan ya. Tanggal 9 Agustus ya. Tanggal 9 Agustus ini sudah ada formatnya. Nanti bisa dibaca. Kemudian nanti laporan yang kedua tentang translasi. Nanti ada batas waktunya juga nanti jangan sampai kelewatan. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian untuk laporan ini ya. Nanti nilainya akan digabung presensi, laporan dengan kuis di sini. Ya, kuisnya minggu depan kuisnya ya. Jadi kuisnya minggu depan sehingga harapannya mungkin bisa belajar dulu karena kalau untuk minggu ini saya kira masih mungkin kalian juga banyak tugas dari mata kuliah lain ya. Sehingga kalau minggu depan kan sudah masuk minggu tenang. Harapannya kan nanti kan tugasnya sudah pada selesai sehingga bisa mengerjakan kuis dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian nanti yang kalau nilainya digabung itu kan presensi itu maksimal 100 ya. Kuis juga maksimal 100 ya. Tapi laporan ya namanya karya ilmiah itu nanti jarang yang sampai 100 ya. Nah, artinya kalau sampai 100 itu sebenarnya kalau kalian membuat karya ilmiah sesuai dengan template itu aja, itu sudah 80 nilainya. Nanti baru nanti isinya ya. Tapi benar-benar sesuai dengan template nanti. Nah, itu. Nah, makanya di sini nanti kalau ada laporan nanti yang benar-benar isinya bagus dan sesuai template, nah, nanti nilainya nanti bisa melebihi 100. Nilainya bisa melebihi 100. Ya. Nanti akan saya listkan nilainya ini ya. Laporan berapa, kuis berapa, presensi berapa. Nah, itu sebagai kompensasi jika nanti kalian itu mungkin di bagian presensi nanti ada yang belum sempat presensi gitu ya, sehingga nanti kelewatan datanya nanti bisa dikombinasi dengan ini. Nah, jadi nanti ada beberapa pertemuan yang belum sempat presensi, nanti silahkan kalian menggunakan cara untuk mengkompensasi nilai presensi dengan membuat laporan yang sebaik-baiknya. Karena laporan nilainya bisa melebihi dari 100. Ya paling full 110 gitu ya. 110 kan bisa mengcover ini, bisa mengcover presensinya. Andai kata presensi tidak masuk semuanya, tidak masuk sama sekali, ini sudah tercover oleh laporan.
Nah, itu salah satu cara untuk mengcover dari adanya kekurangan di komposisi nilai yang lain. Nah, silakan nanti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ini ya. Masih ada waktu dan juga ada waktu untuk belajar dan nanti juga masih ada waktu untuk mau menanyakan sesuatu jika nanti ada yang belum jelas. Nah, oke, ada yang bertanya mungkin? Oke, nggak ada yang tanya? Ya, nanti silakan dicoba programnya. Programnya nanti jika ada bagian program yang belum jalan, silakan nanti di remark dulu ya. Jadi misalnya nanti mungkin ada yang menggunakan MATLAB tapi versinya lain gitu ya. Nah, biasanya yang nggak jalan itu yang bagian bawah ini biasanya. Yang bagian ini yang nggak jalan mungkin ini karena memang perintahnya lain ini ya. Nah ini GCA ini kadang-kadang nggak jalan ini kadang-kadang juga kalau plot tree itu saya kira di MATLAB yang rendah saya kira ada. Nah ini kadang-kadang nggak jalan. Nanti mungkin kalau ini nggak jalan silakan diremark dulu. Ini perintah ini kan hanya untuk menjadikan line-nya itu warnanya hitam, kemudian stylenya itu menggunakan lebar 1 sehingga terlihat lebih lebih tebal gitu ya. Itu fungsinya kan gitu. Kalau itu tidak dijalankan saya kira nggak ada masalah. Ini kan lebih tebal ini. Nah ini lebih tebal. Ya, ini kan lebih tebal dibanding dengan grafik di garis yang lain. Contohnya di sini. Nah ini kan tipis garisnya. Ini kan tipis garisnya. Kenapa? Karena ini banyak noise-nya. Kalau saya buat tebal nanti jadi kayak apa ya? Kayak spidol yang kebanyakan tinta itu ya. Seperti itu. Tapi kalau kalau karena ini banyak noise-nya ya. Tapi kalau yang tadi yang grafik untuk lintasan ini kan tidak terlalu banyak noise-nya sehingga saya buat tebal biar lebih jelas. Nah, nanti kalau itu tidak mau jalan, nanti silakan nanti di remark aja ini. Oke, ada yang tanya sampai di sini? Ya. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya kira sama sekian ya. Kita ketemu minggu depan. Yang belum sempat lihat nanti silakan dapat melihat di YouTube. Mungkin nanti siang atau nanti sore nanti ada nanti. Karena kampus sedang ditutup untuk sementara waktu, nanti silakan jika nanti ada yang apa ingin tahu informasi lebih banyak itu di portalnya TE juga sudah ada karena kemarin juga ada yang masih tanya juga tentang apa format laporan KP gitu ya. Di portal kan sudah ada termasuk template-nya ya. Ada yang termasuk juga bagaimana syarat untuk tugas akhirnya gitu kan. Nah, itu kan sudah ada semua sehingga nanti silakan dioptimalkan mendapat informasi dari portalnya TE. Kalau nanti ada yang mau bimbingan nanti silakan menggunakan media online untuk sementara waktu. Dan juga nanti kalau misalnya mau menyerahkan berkas kepada dosen, silakan nanti dititipkan ke Satpam, kemudian nanti konfirmasi kepada dosennya bahwa saya sudah menyerahkan berkas ke sini gitu. Ya. Sehingga nanti harapannya meskipun kampus ditutup untuk sementara waktu tidak akan terkendala masalah perkembangan skripsinya ya. Tetap jalan skripsi, tetap jalan kerja prakteknya, dan tetap jalan semua mata kuliah. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Semoga semuanya nanti dalam kondisi sehat semuanya ya. Oke, sampai jumpa.